Ada yang bilang kalau tetangga berzina dan kita diam saja, kita bisa kena dosa juga. Katanya dosa itu sampai 7 rumah tetangga. Apa itu benar? Saya dulu pernah lihat hal yang seperti itu, tapi diam saja karena merasa itu urusan mereka. Insya Allah. Tapi sekarang saya jadi kepikiran, takutnya selama ini saya salah dan ikut berdosa. Baik, istilah. Kok bentar. Sejauh kau belajar ilmu hadis sih belum pernah nemu hadisnya ya. Dan kalau misalnya ada pun, ini pernah ditanyakan ke guru kita Ustadz Khalid, beliau menjawab itu hadisnya lemah sekali, jadi tidak bisa dijadikan pegangan atau rujukan. Walaupun kalau misalkan kita ngelihat ada tetangga ini, kita tahu dia berzina, terus kita diam saja, itu juga memang bisa jadi masalah ya, atau istilahnya sikap dayuts, membiarkan. Jadi dosanya gara-gara membiarkannya itu. Kita tahu ya, ada nasihat dari Ali bin Abi Thalib bahwa adanya kezoliman itu bukan karena nggak ada orang baik, tapi karena orang baiknya pada diem. Jadi memang nggak bisa diem kita ketika ada melihat kezoliman. Kalau ada kezoliman, kata Nabi atau kalau Rasulullah SAW bersabda, yang maknanya 3 yang dilakukan: cegah dengan tangan kita, atau kalau kita punya otoritas ya, misalkan jadi pemimpin di situ, bisa mencegah itu terjadi, itu juga bisa jadi kiasnya. Kalau nggak ada kekuasaan, nggak ada tangan kita di situ, cegah dengan lisan kita. Kalau dengan lisan kita juga tidak sanggup, maka ingkari dalam hati, tapi itu selemah-lemahnya iman. Jadi yang dimaksud itu bukan berarti satu orang zina terus bahkan sampai ada yang menyebut sampai 40 rumah sekitarnya ya jadi sial. Tergantung definisi sial juga, kudu dilurusin dulu. Gara-gara dia berzina terus dia misalkan besoknya tetangganya jatuh dari motor, nggak bisa wah ini gara-gara berzina saya ini sial. Bisa jadi dia jatuh dari motornya pertolongan dari Allah. Kalau dia tetap berangkat ke jalan raya, kelindes truk, Allah nyelamatinnya dengan cara ya udah dibikin kepleset, sambil sakit nahan keplesetnya itu jadi gugurin dosa, dan juga malah jadi keselamatan yang jauh lebih besar. Jadi nggak bisa semuanya langsung cocokologi, dia zina langsung semuanya lakukan kayak gitu, karena memang aslinya kita kan nggak bertanggung jawab atas dosa orang lain ya. Kita nggak nanggung yang dia maksiat, dia yang maksiatnya dia terus kita yang kena dosanya, enggak. Tapi kalau tadi ada sikap pembiaran atau bahkan mendukung gitu ya, kita yang punya tempat, tahu itu pasangan belum nikah terus kita sediain tempat, maka itu baru dosa yang lain lagi ya. Maka istilah ya, itu tidak valid, tapi tetap kita harus berdakwah untuk jangan sampai terjadi kezoliman di sekitar kita. Sip. Oke, tadi kan Koko ada bilang dayuts. Berarti dayuts itu bukan cuma di dalam hubungan suami istri. Ya kalau kita lihat secara bahasa kan membiarkan sebetulnya ya. Jadi sifat pembiaran itu, cuma tadi kau menggunakan istilah yang digunakan dalam urusan dayuts sebagaimana suami istri aja.